Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dengan judul murid sejati versus murid palsu. Murid sejati versus murid palsu. Kira-kira Bapak Ibu murid sejati atau murid palsu? Nanti. Ini kan. Oke, kita dengarkan kebenaran firman ini supaya kita dapat mengetahui siapa kita dan bagaimana kita berjuang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan identitas kita sebagai murid sejati. Apa arti dari murid? Mengapa kita harus menjadi murid? Dan mengapa kita disebut murid Kristus? Ini adalah hal-hal yang sangat dasariah yang harus kita pahami sebagai pengikut Yesus dan kita lakoni dalam kehidupan kita. Istilah umum yang digunakan oleh Perjanjian Baru untuk mengidentifikasi mereka yang telah menjadi pengikut Yesus adalah murid atau disciple dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani matetes yang artinya pelajar atau menjadi seorang murid. Sebagai contoh, untuk menjadi murid Rabi Gamaliel berarti murid tersebut harus menerima pengajaran sang rabi sampai itu menjadi peraturan hidupnya. Tapi dalam konteks Yesus itu lebih lagi artinya. Bukan hanya sekedar mendengar atau menerima pengajarannya, tetapi juga hal itu menyangkut iman di dalam Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan juga keharusan untuk tunduk sepenuhnya pada pengajarannya. Jadi bukan hanya sekedar diedukasi, dididik untuk mengerti, tetapi juga kita dituntut ya untuk percaya kepada Dia. Karena Dia bukan hanya sekedar guru biasa seperti para rabi yang ada pada waktu itu. Jadi kita perlu memahami esensi atau arti dari murid atau matetes itu tidak sederhana. Jadi bukan hanya sekedar melihat kamus, bukan hanya sekedar menggunakan bahasa asli. Matetes misalnya murid, ini, itu, dan sebagainya macamnya artinya. Tetapi kita harus melihat secara utuh kebenaran Injil dan mengartikannya secara khusus dengan melihat Yesus ketika memilih, mengajar, dan melatih para muridnya. Kiranya cara Yesus mendidik para muridnya itu menjadi pola bagi setiap kita dalam kita memahami dan mempraktekkan pemuridan. Nah, kalau kita mau masuk kepada persoalan seberapa urgent, seberapa mendesak pemuridan itu dilakukan. Pertama, mengapa kita harus melakukan pemuridan atau memandang pemuridan itu sebagai sesuatu yang sangat penting? Karena Tuhan Yesus sendiri melakukan pemuridan dengan memanggil 12 para murid. Tuhan Yesus telah memilih dan melatih para murid dengan begitu baiknya. Ia mengajarkan Injil, ia mengajarkan teologi kepada mereka. Ia mengajarkan cara hidup yang baik. Mengajarkan dan menunjukkan bagaimana berdoa, bagaimana memaafkan, dan bagaimana saling memaafkan dengan kerendahan hati kepada mereka. Ia memberikan ajaran-ajaran moral kepada mereka. Ia menerangkan hal-hal yang akan datang kepada mereka. Tentunya dapat kita simpulkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang paket komplit lah ya. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, tapi dia memiliki teladan yang baik. Dia menghidupi apa yang dia ajarkan, bukan hanya sekedar mengajarkan kebenaran, tapi menghidupi kebenaran. Tetapi poin yang paling penting dari semuanya itu yang harus kita ingat adalah ia bukan hanya sekedar membagi pengajaran kepada mereka, tetapi membagi hidupnya. Membagi hidupnya. Ini salah satu letak keunikan atau keistimewaan dari Tuhan Yesus dibandingkan dengan rabi-rabi yang lainnya. Dia memberikan hidupnya. Dan hidup yang diberikan atau yang dibagikan itu
Bukan hanya sekedar dalam pengertian waktu, perhatian, uang, dan yang lainnya. Tetapi lebih dari itu, nyawa. Dan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan bahkan kepada seluruh umat manusia adalah hidup yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan Yesus menghidupi apa yang Ia ajarkan, membagikan kehidupannya bagi setiap kita, sehingga setiap kita yang harusnya mati menjadi hidup. Sehingga setiap kita yang harusnya mati menjadi hidup. Dan ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan inilah letak keunikan dari kekristenan dibandingkan dengan semua agama atau kepercayaan apapun. Tidak ada yang bisa memberikan hidup bagi setiap kita. Tidak ada kebutuhan yang paling mendesak, paling mendasar dari kehidupan umat manusia selain kehidupan. Dan tidak ada yang bisa memberikan itu, menggaransi itu kepada setiap kita kecuali Allah. Dan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, Dia mati supaya setiap kita hidup. Dia menaklukkan maut dengan Dia mengalami kebangkitan. Dan semua karya itu menunjukkan bahwa Dia Allah. Sebab kalau Dia tidak Allah, Dia tidak berhak melakukan karya itu, penebusan itu. Dia tidak mungkin bisa memberikan kehidupan bagi setiap kita yang harusnya binasa. Yang perlu menjadi garis bawah, sesuatu yang harus kita garis bawahi adalah bahwa kita harus bukan hanya mencintai ajaran moral yang Yesus ajarkan, tapi mencintai dirinya sampai kita mempertaruhkan semuanya. Sebab Yesus mencintai kita bukan hanya setengah mati, tapi sampai mati. Yang setuju katakan amin. Yesus mencintai kita bukan hanya setengah mati, tapi sampai mati. Untuk itu, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi theology lovers, but Jesus lovers. Agak-agak bahasa Inggris sedikit. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi theology lovers, pecinta teologi, tapi Jesus lovers, pecinta Yesus. Sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang mengisi pikiran kita dengan teologi, dengan ilmu, dengan doktrin, dengan Injil. Yang pada akhirnya membuat kita jago dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Kebenaran diberikan untuk dapat mengubahkan hidup kita. Itu goalsnya. Kebenaran diberikan untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada kebenaran Injil yang dapat mengubahkan hidup kita. Makanya kebenaran itu bukan hanya sekedar untuk dioloi. Tapi dihidupi. Amin. Amin. Iya. Termasuk para teolog. Kegagalan seorang teolog bukan ketika dia tidak bisa menguasai semua doktrin atau teologi. Tetapi karena dia tidak bisa menghidupi apa yang dia pahami. Sekali lagi. Kegagalan seorang teolog bukan karena dia tidak mampu untuk menguasai semua doktrin. Tetapi karena dia tidak menghidupi apa yang dia pahami. Makanya Matius 7 ayat 21-23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Apa jawab Tuhan kepada mereka? Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. I do not know you. Ginosko, knowing by experiencing. Mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka menikmati anugerah Tuhan. Mereka menikmati mujizat pertolongan Tuhan, karunia-karunia daripada Tuhan. Sampai mereka itu bisa mengusir setan. Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya, kenapa Tuhan menolak mereka? Karena Tuhan itu hanya di pikiran, bukan dalam kehidupan. Seharusnya kita mampu menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus lewat kehidupan kita. Kita harus menunjukkan Tuhan kita hidup lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika ada orang yang menyakiti kita, itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemuliaan Kristus lewat perilaku kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, itu kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita memiliki respon yang benar terhadap orang itu. Jangan malah disumpahi. Ya kan? Dia tipu kita, dia bawa uang 200 juta. Setelah berapa lama kemudian kita dengar kabarnya, udah hancur. Jangan ngomong begini, mate mau di sini.
Halo? Tapi faktanya bagaimana? Begitu enggak? Syukurin. Tapi di sini nggak ada yang begitu reaksinya. Nggak ada. Di sini sih orang yang luar biasa, anak Tuhan, baik-baik. Dalam segala hal bersyukur. Insya Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pemuridan itu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting? Karena hal memuridkan adalah perintah Yesus. Perintah Yesus sendiri. Bahkan tertera dalam amanat agung. Di mana kita diperintahkan bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi membawa setiap orang yang percaya kepada Injil untuk menjadi murid Yesus. Murid siapa? Murid siapa? Ada papannya, enggak ada spidolnya. Ada kota ajaib ternyata. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam perintah agung atau amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, sesudah mereka percaya Injil, lalu mereka harus dimuridkan. Kenapa harus dimuridkan? Nanti saya akan jelaskan. Yang mau saya tekankan pertama-tama, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Memberitakan Injil itu bukan hanya kepada orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, tetapi kepada orang yang mendengar Injil pun, tapi mendengar Injil yang salah, juga harus diberitakan Injil. Amin. Amin. Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Yesus tidak Allah. Yesus tidak kekal. Dia baru ada pada waktu dia di Yerusalem. Lahir di Bethlehem. Nah itu dalam konteks kemanusiaannya. Tapi ingat, Yesus itu bukan hanya manusia. Tapi dia juga adalah Allah. Sebagai Allah, dia kekal. Gak ada waktu. Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus bukan Allah. Itu Yesus yang lain. Itu Injil yang lain. Nah, bagaimana kita bisa memahami Injil dengan benar? Yesus yang benar. Nah, begini Bapak Ibu. Dalam berteologi, dalam membangun ajaran atau doktrin, itu ada metodologinya. Metodologi. Ini namanya metodologi teologi sistematika, MTS. Ya, MTS ya, bukan MTQ, MTS. Kalau MTQ nanti beda nanti jadinya. Ya, karena budia karena stakin. Siroto ladina ta'am ta'alahim. Wala dolin. Ada Alkitab. Atau Tuhan Yesus. Lalu ada para rasul. Ada, selain para rasul, ada bapak-bapak rasuli. Yang keempat, ya, bapak-bapak gereja. Lalu gereja di sepanjang zaman. Nah, dalam membangun MTS, hendaknya kita perlu memperhatikan ini. Ini urut-urutannya. Ada murid Yesus namanya Yohanes. Yohanes punya murid namanya Politeknik, betul. Nah, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Ya, ini abad kedua. Irenaeus itu abad kedua. Dimuridkan oleh Polikarpus. Yohanes itu murid Yesus langsung. Apa yang mereka pahami? Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, kekal, setara dengan Bapa. Itu yang mereka pahami. Turun ke Polikarpus.
turun ke Irenaeus. Nah kalau kita bicara tentang doktrin, seharusnya siapa yang kita lebih percayai? Teolog atau pendeta abad 21 atau para murid? Teolog abad 21 atau para murid? Murid dong. Ya kan gampang sekali kan? Gampang sekali untuk kita membantah atau mengencounter ajaran-ajaran yang sesat. Di luar dari apa yang diajarkan oleh mereka, itu sesat. Jadi kita bukan patentengon bilang sesat, bukan. Ini Pak, ini metodologi teologi sistematikanya. Ini patronnya, ini sesuatu yang harus kita lihat. Semuanya itu diuji dengan semuanya ini. Nah, dalam konteks kekristenan, hal yang menandai kita sebagai Kristen itu apa? Yang pertama, percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Bapak Ibu percaya bahwa Allah Tritunggal? Tapi kan Pak Pendeta, Tritunggal itu kan gak masuk akal, kontradiksi. Istilahnya aja gak ada dalam Alkitab. Terus gak jelas, 3 tapi 1, 3 tapi 1. Mana yang benar, 3 atau 1? Kayak kopi 3 in 1. Nanti minggu depan kita bahas. Hari Jumat, Journey of Faith. Mantap kali. Kemarin ramai kali, 168. Iya. Alkitab adalah firman Allah. Allah itu Tritunggal. Lalu Yesus itu adalah Allah. Inilah yang menandai sesuatu itu Kristen. Kalau nggak percaya ini, itu bukan Kristen. Bukan Kristen. Kalau nggak percaya ini. Kalau nggak percaya. Nah, jadi kalau menolak hal-hal ini, silakan buat agama baru. Terserah mau Kristen kak, silakan. Tapi selama masih mengaku diri Kristen, harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah itu Tritunggal. Yesus adalah Allah. Ini ajaran yang benar. Ini yang diajarkan oleh para murid bagi setiap kita dan yang terus diwariskan sampai hari ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ini, injili juga mereka. Mereka juga harus diinjili. Jadi nggak perlu Bapak Ibu harus pergi jauh-jauh ke Papua, ke dalam Papua pakai koteka, nggak perlu. Ya mereka juga perlu untuk diinjili. Amin. Ya, yang menolak Yesus itu adalah Allah. Yang ketiga, mengapa pemuridan itu sesuatu yang kita pandang penting sekali? Karena untuk mengenal dan menjadi seperti Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang instan atau singkat, membutuhkan waktu yang panjang, proses yang panjang. Tidak mudah. Kita ini muridnya siapa? Muridnya siapa? Yesus. Nah harusnya kehidupan kita mencerminkan siapa? Tuhan Yesus. Seperti apa kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus? Seperti itulah kehidupan kita. Mudah enggak? Mudah enggak? Enggak mudah. Dalam segala hal kita harus belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam kasihnya, iya. Penguasaan dirinya, iya. Kesetiaannya, iya. In every aspect, dalam segala hal. Nah pertanyaannya, penguasaan diri kita udah seperti Tuhan Yesus belum? Kasih kita udah seperti Tuhan Yesus belum? Terus kapan? Loces. Kapan-kapan, kayak lagu itu Pak Pendeta. Kapan-kapan. Ya kan? Jadi kita punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus lewat kehidupan yang kita jalani dari hari ke sehari. Tidak mudah memang, tetapi Tuhan pasti tolong setiap kita. Tapi yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang rusak. Orang-orang yang berdosa. Yang setuju katakan amin. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya kan? Katakan kiri kanannya, saudara orang berdosa. Sesama orang berdosa jangan malu-malu. Kita semua orang berdosa kah? Hah? Biasa aja. Bedanya kita adalah orang-orang yang punya kesempatan yang sama. Diberikan anugerah yang sama. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, tenang. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Sehingga tidak ada yang perlu berkecil hati dengan menganggap bahwa Tuhan ampuni aku enggak ya. Dosaku besar sekali. Udah lama kali aku enggak gereja. Aku itu kayak kapal selam, Kristen kapal selam. Yang munculnya sekali, tenggelamnya lama kali. Tenang.
anugerah Tuhan selalu diberikan bagi setiap kita dan mampu memulihkan kehidupan kita separah apapun. Yang setuju katakan amin. Pernah dengar nama John Newton? Gak pernah, John Newton. Terus pernah dengar nama siapa? John Siombing. Aduh, jadi budak tuh. John Newton, mungkin Bapak Ibu gak kenal orangnya, gak tahu namanya atau backgroundnya, tetapi pernah dengar lagunya. Pasti tahu lah lagunya ini. Tahu lagu meragam-ragam doang gesita-sita di hitam manisi. Tahu lagu itu ya? Itu bukan lagu ciptaannya. Benci C. Lagu ciptaannya nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Yang tahu lagu ya sama-sama. Amen. Penyanyi semua langsung pecah suara. Sweet the sound that saved the rest like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Sudah cukup, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Didi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus ingat tanggung jawab kita. Bukan hanya sekedar bahagia ketika mendengar berita pengampunan dari Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, kita pasti diampuni. Ya kan, seburuk apapun background kita, tenang aja Tuhan mampu memulihkan kita. Tapi ingat ada tanggung jawab kita. Ketika ada seorang yang kedapatan berzina, datang kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan? Pergilah. Itu tanggung jawab. Sebelumnya apa kata Tuhan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Tapi yang gak kalah penting apa? Nomor sin. Jangan berbuat dosa lagi. Kita sebagai orang percaya, ya percaya Yesus itu sekali, bertobat setiap hari. Amin. Amin Bu. Amin. Iya. Jadi kerja kita itu ya jadi worshiper bukan gossiper. Jadi worshiper bukan gossiper. Jangan hanya menggosip orang. Aku gak suka sama Ibu Maya itu ya. Sok cantiknya, sok kayanya. Semua sama dia itu. Halo ibu-ibu. Halo. Kurangi cerewetnya. Ya kan ada ibu-ibu saking cerewetnya. Jangankan suaminya, anak-anak pun takut. Jangankan anak-anak. Kucing pun lewat takut meong-meong. Apa meong-meong. Saking cerewetnya. Tapi ibu-ibu di sini gak ada yang seperti itu. Ibu-ibu di sini orang-orang yang selalu bersyukur sama Tuhan, selalu senyum. Lihat suaminya tidak jelas, senyumin aja. Bering mana lupa mati anak koin semua. Nanti malam. Upoki, bering man, upoki. Tapi jadi nggak ada yang begitu, nggak ada. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Nanti malam aku hajar kalau di tempat tidur. Aku cekik. Aduh. Ibu di sini meskipun suaminya gajinya kurang, nggak seperti biasanya, tetap bersyukur. Ya, aminnya cius nih ini. Kayak terpaksa begitu. Amen. Coba kunci F. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
tetap ku berkata, Tuhan. Refnya kan begini, ku sembah Kau. Tapi sebelum kita masuk ke ref, kita perkarakan dulu dong bait pertamanya. Dengan kita bertanya, apakah kita adalah seorang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan? Itu dong yang harus kita perkarakan terlebih dahulu, baru masuk refnya nanti. Walaupun istri cerewet, marah-marah tiap hari, bapak-bapak, selalu ku. Fals suaranya, kayak tertekan gitu lah. Apalagi yang istri di sampingnya, masuk aku cerewet, hah? Langsung tertekan. Selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Enggak, santai Pak, ini gereja ada pendeta, tenang aja. Ibu-ibu gak macam-macam. Iya, nyawa selamat. Aduh. Ya kan, meskipun hutang banyak, hidup makin berat, selalu ku. Sius gak ini kira-kira nih? Hah? Ya kan, beras makin mahal, selalu. Iya kan? Kita harus berjalan dengan iman, Bapak Ibu. Tapi tujuan kita berjalan dengan iman bukan supaya kehidupan kita menjadi mudah semuanya. Tujuan kita berjalan dengan iman adalah sekalipun hidup kita nggak mudah, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita, menguatkan setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja dalam kesempatannya haruslah mengingat panggilannya untuk memuridkan. Karena tugas kita bukan hanya untuk mengajarkan Injil, melainkan juga untuk menaati Injil dan membagikan spirit ini bagi setiap orang percaya. Dan itu yang kita perkarakan di Igrea, baik itu di THB, di Kelapa Gading, di Serpong. Kita serius ingin memuridkan jemaat menjadi murid Yesus, bukan murid kita, murid Yesus. Makanya kita buat Journey of Faith. Kita benar-benar serius dan antusias sekali. 6 bulan waktu kurang lebih yang kita habiskan untuk membuat modul itu, yang Bapak Ibu terima itu. 6 bulan, setiap Selasa dan Kamis setengah harian. Bersama dengan Pak Daniel, Pak Gembala, dan yang lainnya, Mas Didi, Pastor Mike. 6 bulan waktu kita habiskan, setengah harian. Selasa dan Kamis. Kita diskusi, bahkan kita berdebat kadang-kadang. Jangan kira kita sebagai pendeta, karena satu gereja, ini nggak ada debat-debatnya. Biasa, pasti tenang, damai, sejahtera. Belum tentu. Nanti kalau ada yang nggak cocok, begini. Tapi tetap kita, ya dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang. Tapi intinya adalah kita melakukan semuanya itu karena kita rindu membawa setiap jemaat benar-benar mencintai Yesus dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada spirit yang lain. Dan setiap orang melihat Yesus dalam kehidupan kita, melihat Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita memperagakan kehidupan Kristus. Injil itu bukan hanya sekedar perlu untuk diakui sebagai kebenaran yang berasal dari Allah, tetapi sesuatu yang sangat dalam dan kaya dalam menyaksikan tentang siapa Allah dan karyanya bagi umat manusia. Tuhan menginginkan untuk kita mengikut Dia. Matius 4 ayat 19, ikutlah aku. Dalam bahasa Yunani menggunakan tensi skala kini atau present. Artinya apa? Untuk menjadi murid dibutuhkan komitmen dalam jangka panjang.
Karena apa? Karena kita harus mengenakan kehidupan yang baru di dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Ya, istri baru, betul. Apanya yang baru? Hidupnya. Hidup kita itu menjadi baru. Ya kan? Halo Pak. Halo Pak. Enggak ada bapak-bapak di sini. Enggak ada ya? Halo Pak. Siapa yang paling tahu bahwa kita semakin baru hidupnya? Orang terdekat. Siapa orang terdekat? Istri. Sekali-sekali tanya dong sama istri. Ya kan? Mi, kira-kira nih, kalau dari angka 1 sampai 10, menurut Mami, di mata Mami, angka Papi berapa? 11. Kayak angka paslon kemarin. Kira-kira berapa, Mi? 6. Lumayan. Dibalikkan. Mami, Papi, menurut Papi dari 1 sampai 10, angka Mami berapa? 4,5. Ya kalau mau berubah ya kan harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Harus saling menasihati, harus saling menguatkan. Ya, istri yang paling tahu kekurangan suami, demikian juga sebaliknya. Kalau saya masih aman, belum punya istri. OTW mencari. Iya kan? Tapi Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Insya Allah. Haleluya. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Ya, lebih bagus lama tapi dapat yang terbaik. Ya kan? Tapi sebelum kita, ya kan banyak orang aku ingin dapat yang terbaik. Sebelum kita dapat yang terbaik, kita dulu yang jadi terbaik. Kita dulu dong yang jadi yang terbaik. Ya kan? Baru cari yang terbaik. Ya kan, cari yang bukan hanya seagama, tapi benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Yang cewek-cewek, halo. Yang belum married, kan banyak kan? Coba angkat tangan. Inilah Bapak Ibu. Apa salah kalau saya nyuruh angkat tangan? Kan saya sekalian memantau. Ya kan saya bisa mendoakan nanti. Tuhan, nasib kami sama. Tolonglah apakan apanya itu. Supaya apa itu Tuhan? Kalau nggak apa jadi apa nanti? Aduh, sampai di mana tadi? Ya kan? Yang cewek-cewek secara khusus lah. Lain cowok-cowok oke lah. Ya kan? Yang cewek-cewek secara khusus harus benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan. Harus benar-benar cinta Tuhan. Nggak jadi jaminan karena dia Kristen, segereja pasti benar hidupnya. Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu di atasnya ini. Ya kan? Jangan mudah terperdaya sama omongan buaya darat. Tempatkan buaya pada tempatnya. Di sungai bukan di darat. Jangan gampang terbuai. Baru dirayu sedikit, udah langsung lepak-lepak. Adinda, Nindi, iya bang, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Tinta apa itu bang? Tintaku padamu. Carolina, kamu tahu nggak ngemil apa yang paling enak? Apa itu bang Uco? Ngemilikin kamu selamanya. Butet. Butet, apa itu bang Camrong? Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa itu bang Camrong? Karena sebelah lagi di mata kau. Wih, yang indah-indah semua yang diucapkan waktu pacaran ini, ya kan? Ling. Suka saya lah kasih nama. Saya yang khotbah. Jangan protes. Ling, kamu tahu nggak
abang itu nggak punya apa-apa. Abang hanya punya kamu. Ling-ling, totwi. Waktu pacaran, waktu udah berkeluarga, marah-marah. Abang ini benar-benar mengerikan. Apa-apa enggak punya, rumah enggak punya, mobil Robicon enggak punya, harta uang apalagi enggak ada, apa-apa pun enggak ada. Loh, waktu pacaran kan abang udah jujur, abang enggak punya apa-apa, abang hanya punya ling-ling bilang totwit. Pak, ketawa aja jangan ditahan, Pak. Kak, ketawa aja, jangan ditahan. Agak lain. Agak lain. Ketawanya ditahan. Kayaknya banyak tertekan di rumah. Aduh. Waktunya cepat kali mau habis. Aduh. Sampai di mana tadi ya? Jadi kita buka mata lebar-lebar. Amin yang cewek-cewek. Bu, cewek-cewek bu. Ibu jangan ikut. Iya juga ya, cewek juga ya. Berarti saya yang salah. Yang gadis-gadis ya. Kamu masih gadis, atas sudah janda. Aduh. Nah, saya masuk kepada sesuatu yang substansial karena waktunya sudah mepet. Saya agak cepat saja. Ada 3 tanda seorang murid sejati. Yang pertama, ajaran yang sehat. Jadi seorang murid sejati itu harus meyakini ajaran yang sehat. Tadi saya sudah jelaskan kurang lebih lah ya, seperti ini. Percaya Alkitab itu firman Allah, Allah itu Tritunggal, Yesus itu adalah Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa ada ajaran yang sehat, tidak ada kerohanian yang sehat. Kehidupan yang benar tidak bisa dibangun di atas ajaran yang salah atau sesat. Sekali lagi, kehidupan yang benar tidak bisa dibangun di atas ajaran yang salah atau sesat. Ajaran sesat itu jangan dipandang enteng. Paulus pernah berkata kepada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kenapa ajaran itu sedemikian penting? Karena ajaran yang kita yakini bukan hanya menentukan kehidupan kita hari ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Dan ajaran yang salah bukan hanya membawa kita kepada kesesatan, tapi juga kebinasaan. Makanya beberapa kali Tuhan Yesus memberikan peringatan. Peringatan itu artinya itu sesuatu yang sangat penting. Matius 24 ayat 4, waspadalah terhadap ajaran sesat. Matius 18 ayat 7, celakalah orang yang menyesatkan. Ya, celaka. Tuhan sendiri yang ngomong itu. Untuk itu, hal yang sangat mendasar yang menandai seseorang sebagai murid sejati adalah ketika ia meyakini ajaran yang benar, Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ketika dia tetap tinggal di dalam firman Kristus. Ya, Yohanes 8 ayat 36. If you know the truth will set up you free. Jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan benar-benar memerdekakanmu. Kebenaran yang benar-benar memerdekakan adalah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus serta mengakui dia sebagai sang kebenaran satu-satunya. Yohanes 8 ayat 31 32 dan Yohanes 8 ayat 36. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa memerdekakan kita selain Kristus. Dalam hidup ini kita membutuhkan yang namanya kebenaran. Dan lawan dari kebenaran adalah kepalsuan atau kesesatan. Kepalsuan dan kesesatan datang dari si jahat atau setan. Kita telah disesatkan dari sejak awal oleh si jahat. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kembali kepada kebenaran. Dan kebenaran yang ia bawa bukan hanya memerdekakan kita, tetapi menghidupkan setiap kita yang harusnya binasa. Mengakui dan menerima Yesus sebagai sang kebenaran adalah kunci untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya,
yakni kehidupan yang merdeka dari kesesatan dan kebinasaan. Kehidupan tanpa kebenaran adalah kebinasaan. Kehidupan tanpa kebenaran adalah kebinasaan. Jadi kalau kita tidak memiliki kebenaran, tidak meyakini hal yang benar, kita gampang untuk disesatkan oleh berbagai macam kepalsuan. Ya, di dunia ini banyak yang palsu. Halo, di dunia ini banyak yang palsu. Ya kan, selain cinta palsu, ada juga janji palsu. Ya, selain apa tadi? Cinta palsu, ada juga janji palsu. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak datang ke dunia ini dengan berinkarnasi menjadi manusia, maka tidak mungkin ada kehidupan. Hanya Dia yang tahu dan bisa membawa kita ke sorga. Dan tanpa Dia, kita tidak bisa ke sana karena Dialah pemilik sorga. Hanya pribadi yang dari sorga yang bisa membawa kita ke sorga. Yang setuju katakan amin. Hanya pribadi yang dari sorga yang bisa membawa kita ke sorga. Inilah kebenaran yang sejati itu. Bukan Yesus plus sejumlah filosofi lainnya. Yesus saja cukup untuk sukses. Yesus saja cukup. Yang setuju katakan amin. Jangan ditambah dengan yang lainnya. Ditambah dengan jimat, ya kan? Supaya kita kaya. Nanti kalau mau bangun rumah, jangan bangun kolam renang di dalamnya. Nanti kesedot rezekinya. Kalau bangun rumah, nanti jangan buat pohon pepaya di luar, di depan rumah. Nanti payah rezekinya. Banyak kali. Ya, filosofi-filosofi itu buang. Budaya-budaya atau tradisi yang gak sesuai dengan Injil, buang. Saya bukan anti tradisi, saya bukan anti kebudayaan. Ada memang orang yang anti terhadap kebudayaan, seperti budaya Batak, ulos, apa segala macam. Gak ada yang salah dengan ulos. Yang kita buang itu, ya sesuatu yang berbau dengan mistik, itu yang kita buang. Tapi ulosnya ngapain dibuang? Apalagi dibakar. Kasih sama saya, apa? Nanti saya jual, jadi uang. Betul nggak? Halo? Apalagi kalau kita orang Batak ini kan, budaya untuk mengasihinya kental sekali diajarkan dalam tradisi Batak. Haholongi, saling mengasihi. Apa yang tiga itu? Dengkan merdongan tubuh, mana marburu, sopan marhula-hula. Mantap itu. Ya kan? Nah itu yang, ya artinya saya juga nggak tahu, makanya agak lari dikit. Artinya kan mengajarkan kasih sayang. Di budaya lain juga sama. Nah kalau yang baik itu ya kita pertahankan, kita lestarikan. Kalau yang nggak baik ya kita buang, kita singkirkan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan nafas kebenaran Injil harus kita buang. Ya, kepercayaan-kepercayaan. Ya. Di luar Kristus. Ya. Itu harus dibuang. Yang tidak sesuai dengan Injil. Jimat-jimat itu harus dibuang. Ya, hanya Yesus. Hanya Yesus. Apalagi untuk selamat, hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Jangan seperti jemaat Galatia. Paulus sampai marah berkata begini. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Nanti silakan dibaca di rumah. Anatema, anatema. Kenapa Paulus sampai marah begitu? Dengan berkata terkutuklah, terkutuklah. Karena ada ajaran yang mengajarkan demikian. Ada kelompok yang mengajarkan bahwa tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat. Harus Yesus plus. Yesus plus apa? Sunat. Kalau nggak disunat, nggak selamat. Kalau nggak melakukan hukum Taurat, nggak selamat. Padahal, ya Yesus datang menyelamatkan kita. Karena kita nggak mampu untuk selamat dengan usaha kita. Amin. Amin. Makanya dalam konteks kekristenan, selamat itu karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usaha kita. Ingat loh, inilah keunikan dari iman Kristen dalam konteks keselamatan. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan seperti ini. Keselamatan itu bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Oh, nanti Tuhan timbang-timbang di akhir zaman. Kalau perbuatan baik lebih besar masuk surga. Kalau perbuatan jahat lebih besar masuk neraka. Lah, jujur aja nih. Kalau begitu konsepnya, ada nggak di antara kita yang masuk surga? Ada nggak? Kalau tunggu baiknya dulu lebih besar daripada jahatnya. Hampir tiap hari kita berbuat jahat. Lebih banyak jahatnya daripada baiknya lah. Halo?
Iya, makanya keselamatan itu karena kasih karunia. Udah betul apa yang dibilang sama Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria. Restoran. Kok jadi lapar, jadi makanan? Kok agak lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cepat saja. Iman yang teguh. Pertama, iman yang teguh adalah iman yang didasarkan dan terus dibangun di atas kebenaran Injil. Yang kedua, iman yang teguh adalah iman yang tahan uji, teruji dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Iman yang teguh itu dibangun di atas Injil yang benar, supaya kita memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Betul, iman yang besar membuat kita bisa melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat mujizat. Tapi yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Oh, memang untuk sesuatu yang spektakuler nggak butuh iman yang besar. Iman yang kecil aja kata Alkitab, iman sebesar biji sawi dapat membinakan gunung. Itu sebesar biji sawi. Bagaimana kalau sebesar biji jengkol? Biji salak dapat membinakan THB ke spiongot. Jadi bukan iman yang besar yang terutama, tapi iman yang benar. Kalau iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi kalau iman yang benar, meskipun gunung masalah kita gak berpindah, tetap kita setia dan percaya kepada Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ini jangan hanya amin-amin. Nanti kalau di rumah nanti baru. Kita ini kan kalau di gereja ini kan kayak orang yang bagak kandang. Semangatnya luar biasa. Ya kan, saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Belakang belum, belakang. Iya kan? Sampai di rumah ingat lagi masalah. Kontrakan belum bayar. Uang sekolah anak belum bayar. Pergogo ya Tuhan. Abang gue ya bang. Tapi kok di gereja nyanyinya apa? Saya lebih dari pemenang. Iya kan nyanyinya. Iblis ku injak-injak. Iblis ku injak-injak. Jam 2 pagi suaminya dibangunkan. Pi. Dongani jauh tuh belakang. Temani aku ke belakang dulu mau kencing. Di gereja, iblis injak-injak. Apa injak-injak apa? Kalau di gereja aku anak Tuhan. Sampai di kuburan, permisi anak setan mau lewat, anak babi mau lewat. Loh, kok jadi anak babi? Di gereja anak Tuhan. Hah? Kok berubah tiba-tiba? Kan gak langsung nongol pocong itu begini sama kita. Gak ada apa? Ada aja apa? Jadi kita anak Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan dengan kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Amin. Sebesar-besarnya masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. Iya kan? Allah kita jauh lebih besar. Dan kita harus menunjukkan kualitas iman kita dengan kita menaklukkan berbagai macam pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan. Sama-sama katakan dengan saya biasa. Sama-sama katakan biasa. Kenapa biasa? Karena semua yang dihadapi oleh ibu-ibu, dihadapi juga sama ibu-ibu lainnya. Semua hal yang kita alami dialami oleh banyak orang. Bahkan lebih besar mungkin masalahnya daripada kita. Nah kalau orang dunia aja bisa menghadapinya, masa kita anak Tuhan gak bisa? Halo? Halo? Bisa bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, kehidupan yang saleh. Biasanya jemaat itu paling senang kalau udah mendengar yang terakhir. Padahal yang terakhir ini paling lama. Ada 5 poin. Yang pertama, kehidupan yang saleh. Jadi betul, ya dibutuhkan ajaran yang sehat. Betul, dibutuhkan iman yang teguh. Tapi semuanya itu harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Perilaku yang saleh harus mengalir dari iman yang teguh. Sebagaimana dituntut oleh ajaran Injil yang benar. Jadi setiap orang percaya seharusnya mengetahui ajaran yang benar. Yang menyebabkan dirinya disebut Kristen. Tidak mengikuti ajaran sesat. Dan hidup dalam kesalehan. Sebagai kesaksian atas ajaran Injil yang benar. Jadi kehidupan kita itu harus menjadi saksi. Anak-anak supaya takut akan Tuhan, tanggung jawab siapa? Orang tua. Makanya sudah tepat filosofi kita. Mulailah dari rumah. Kalau orang tua ingin anak-anaknya takut akan Tuhan, tunjukkan dong. Dari orang tuanya. Mengajarkan Injil,
memiliki spirit yang benar. Sehingga itu terlestarikan, terwariskan kepada anak-anak. Injil yang benar harus diajarkan dan dipraktekkan. Sehingga kehidupan kita dapat memancarkan kasih dan kepribadian Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menjadi murid yang sejati. Murid sejati adalah murid yang memiliki ajaran yang benar atau sehat, iman yang teguh atau iman yang benar, dan kehidupan yang saleh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita